Puji Tuhan, haleluya. Saya ucapkan selamat sore dan selamat kita beribadah kepada Tuhan. Kita mau bawa yang terbaik kepada Tuhan. Kita mau bawa pujian kita, hidup kita, penyembahan kita. Karena Tuhan sangat dan sangat baik dalam hidup kita. Dan kita akan mulaikan ibadah kita sore hari ini dalam nama Yesus. Kita mau sungguh-sungguh masuk dalam hadirat Tuhan. Jangan pernah sia-siakan waktu yang sebentar ini. Inilah hidup kami Tuhan, kami bawa ke dalam tangan Engkau. Terima kasih. Terima kasih ya Yesus. Glory. Glory, glory. Kami bawa yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Pujian ini sekaligus menjadi pengakuan kita sore hari ini. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan kami bawa yang terbaik, Yesus. Kami tidak ingin ibadah kami ini sia-sia Tuhan. Kami sudah meninggalkan rumah kami, meninggalkan kesibukan kami Tuhan. Inilah kami rindu memperoleh berkat dalam ibadah kami. Kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian ini dengan sungguh hati. Ku bawa syukurku Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Ku bawa sembahku
Tuhan. Kami bersyukur Jesus, kami bersyukur Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembahmu. Terima kasih Jesus, terima kasih. Ini persembahanku sebagai korban syukurmu. Glory, glory. Kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidup. Terima kasih Jesus, terima kasih haleluya. Takkan pernah ku bawa. Terima kasih Jesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Jesus. Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Jesus. Haleluya Jesus, ini persembahanku, glory, sebagai korban syukurmu. Nanti dengan kasih Kristus, Ibu Lindra tampil ke depan, pimpin doa buat mulaikan ibadah ini. Haleluya Yesus. Ibu Lindra, kerinduanku terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kesempatan sore hari ini Tuhan. Di mana kami masih boleh mengucap syukur kepada Engkau. Di mana kami masih boleh membawa korban syukur kami kepada Engkau Tuhan. Hanya ini Tuhan, hanya ini yang dapat kami persembahkan kepadamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sampai hari ini pun Tuhan, Engkau tetap mengasihi setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah namamu. Biarlah setiap kami Tuhan, membawa hati kami yang terbaik Tuhan. Untuk kami dapat mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Karena hanya ini Tuhan, hanya ucapan syukur kami Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Tuhan, sebentar Tuhan, kami akan memuji Engkau. Kami akan menyembah Engkau Tuhan. Selain ucapan syukur kami, Tuhan, kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Engkau melihat setiap kami Tuhan pada saat sore hari ini. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami percaya Tuhan, pada saat hari ini Engkau sudah hadir di tempat ini Tuhan untuk mengurapi setiap kami. Tuhan, Engkau juga melayakkan Tuhan anak-Mu Tuhan, yang sudah melayani Engkau dalam pujian, singer dan semuanya Tuhan yang terlibat. Kami percaya Tuhan, yang dibawa hari ini hanya untuk menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan Tuhan. Kami percaya Engkau telah mempersiapkan semua itu buat kami Tuhan. Kami percaya selalu ada yang baru. Karena itu kekuatan Tuhan buat kami untuk menjalani setiap kehidupan kami. Dan supaya kami boleh melakukan setiap kebenaran-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami ini Tuhan.
dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, Engkau sendiri ya Tuhan yang akan mengatur acara ini. Kami persembahkan Tuhan, dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita tetap bangkit berdiri. Saya lihat walaupun di luar dingin ya, namun saya lihat dari sini wajah-wajah yang cerah. Wajah-wajah yang siap memuji Tuhan. Seperti doa Ibu Lindra, kami rindu menyenangkan hatimu Tuhan saat ini. Mari kita bersyukur karena walaupun dalam kehidupan ini sering kita merasa sendiri, namun melalui pujian kali ini Tuhan mengingatkan kembali kepada kita bahwa kita punya sahabat yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan, kita mau angkat pujian, ada satu sobatku. Tak pernah dia tinggalkan diriku.
Kita semua mau bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau baca ayat sepekan terlebih dahulu. Kita baca dalam hitungan 3. 2, 3. Lukas 21 ayat 8. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Sekali lagi ya, 2, 3. Lukas 21 ayat 8. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Amin, amin, amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian. Terkadang kita merasa bahwa Tuhan itu jauh dalam hidup kita. Namun Dia tidak pernah jauh. Kita ingatkan kepada kita bangkitkan jiwa kita bahwa Tuhan selalu berada dekat dengan kita. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah.
Terima kasih Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada petang hari ini Tuhan. Kami bisa menyembah memuliakan nama Engkau. Ini semata-mata karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Karena kebaikan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Luar biasa Engkau yang kami sembah. Kami sangat percaya ya Tuhan. Sangat percaya bahwa mujizat-Mu pasti terjadi. Teristimewa Tuhan. Mujizat keselamatan itu buat kami ya Tuhan. Bukan mujizat apapun, mujizat keselamatan yang terbesar buat kami. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa semua dari Engkau dan untuk Engkau. Kepadamu ya Tuhan kemuliaan untuk selama-lamanya. Kami yang hadir di tempat ini, Tuhan sucikan, kuduskan, layakan kami kembali kepada Engkau ya Tuhan. Kami sudah meninggikan, mengagungkan Engkau. Sebentar lagi kami akan mendengarkan melalui hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah beri kami pengertian ya Tuhan tentang firman-Mu yang benar ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati kami. Mengubah setiap hati kami. Untuk kami taat setia kepada Engkau. Urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Supaya firman Allah kami dengar, bahkan kami boleh melakukan itu ya Tuhan. Terima kasih. Dalam satu nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Haleluya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan. Kita bersyukur kita ada sampai saat ini, kita sehat, amin. Kita diberkati Tuhan, kita disertai oleh Tuhan. Kita sudah menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan kita sekarang mau dengar firman Tuhan. Siap? Siap untuk dengar firman Tuhan? Puji Tuhan. Bisa minta tolong ditampilkan? Hari ini saya akan berbicara tentang cara. Ya. Cara manusia versus caranya Tuhan. Ya, hari ini kita akan berbicara tentang cara. Cara kita sebagai manusia dibandingkan dengan caranya Tuhan sebagai Allah kita. Ya, ternyata ketika saya cari kata cara itu punya arti yaitu jalan. Cara itu punya arti jalan atau aturan atau sistem. Jadi cara manusia atau jalannya manusia, aturannya manusia, sistemnya manusia itu terkadang berbeda dengan caranya Tuhan. Atau aturannya Tuhan, jalannya Tuhan, sistemnya Tuhan. Ya, dan hari ini kita akan sama-sama coba lihat, coba membandingkan ya. Nanti kita akan membahas beberapa tokoh, ada cukup lumayan banyak ayat yang akan kita baca. Gitu ya. Bisa ditampilkan? Kalau belum bisa saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita baca ayat kita yang pertama. Dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-55 ayat 8 sampai 9. Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9. Yang sudah dapatkan katakan haleluya. Belum semua. Yang sudah dapatkan katakan puji Tuhan. Kita baca sama-sama ya. 2 ayat. Yesaya 55, 8 dan 9. Hitungan yang ketiga 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Saya akan baca lagi, tapi dari versi yang berbeda.
Ya, ini bahasa Indonesia masa kini. Ya, Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 versi terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan seperti ini. Tuhan berkata, pikiranku bukanlah pikiranmu dan jalanku bukanlah jalanmu. Setinggi langit di atas bumi, setinggi itulah pikiranku di atas pikiranmu dan jalanku di atas jalanmu. Puji Tuhan. Ya, jadi dikatakan di sini bahwa rancangan kita bukan rancangannya Tuhan, jalannya kita bukan jalannya Tuhan. Kadang-kadang nggak sinkron, gitu ya. Kadang-kadang suka nggak nyambung. Ini jalanku, tapi Tuhan bilang bukan, yang ini loh jalannya, gitu ya. Kadang-kadang kita suka mungkin salah jalan, mungkin salah alamat, gitu ya. Dan firman Tuhan jelas katakan bahwa setinggi langit di atas bumi, setinggi itulah pikiranku di atas pikiranmu dan jalanku di atas jalanmu. Kalau misalnya saya melihat dari sini sampai ke pintu paling belakang sana, paling depan sana ya, saya bisa melihat. Tapi di luar pintu sana saya nggak kelihatan. Di jalan raya sana saya tahu sih ada jalan raya, tapi saya nggak tahu jalan rayanya sekarang itu rame apa sepi gitu ya. Nggak, karena tidak kelihatan, terbatas tembok gitu ya. Seperti itulah dikatakan bahwa setinggi langit di atas bumi, setinggi itulah pikiran Tuhan. Seperti itulah jalannya Tuhan. Kita nggak bisa selami. Pandangan kita terbatas, pikiran kita terbatas gitu ya. Kita cuma bisa memikirkan atau melihat yang kelihatan mata mungkin. Tapi kalau yang sudah di luar tembok atau di luar gedung ini, kita nggak kelihatan, kita nggak tahu. Gitu ya. Dan saya mau mengajak kita untuk merenungkan bersama-sama. Next. Kalau sakitmu tidak sembuh, gimana? Kalau doamu nggak dikabulkan Tuhan, gimana? Kalau pengharapanmu tidak terjadi, gimana? Ya. Ayub pasal 2 bilang gini. Kutukilah ayahmu dan matilah. Istrinya Ayub bilang. Karena apa? Kamu udah gak punya apa-apa. Kamu sakit, kamu kehilangan segalanya. Anak-anak muda ada, harta benda muda ada, bahkan kesehatanmu pun sekarang menjadi taruhannya. Apalagi yang bisa diharapkan? Dan istri Ayub cuma bilang, kutukilah Allahmu dan kamu mati yo. Sudah disuruh kutuki Allahnya, disuruh mati lagi suaminya. Kalau sakit kita nggak sembuh gimana? Kalau doa kita nggak dikabulkan Tuhan gimana? Kalau pengharapan kita tidak terjadi seperti apa? Apakah kita mau tetap taat beribadah kepada Tuhan? Apakah kita mau tetap kepada kasih kita kepada Tuhan? Ataukah kasih kita menjadi dingin? Ataukah kita menjadi tawar hati? Ya, ketika kasih kita menjadi dingin, ketika hati kita menjadi tawar, karena 3 hal ini misalnya tidak terjadi dalam hidup kita, berarti cintanya kita sama Tuhan, kasihnya kita sama Tuhan hanya sebatas dengan apa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Maka ketika Tuhan tidak beri, kita akan marah dan tinggalkan Tuhan. Maka kita tidak setulus hati kita cinta sama Tuhan. Kita tidak tulus kita mengasihi Tuhan. Kita hanya mencintai diri kita sendiri. Ya, karena apa? Karena yang aku doakan tidak terkabul. Karena aku sakit, aku nggak sembuh. Pengharapan aku nggak kesampaian, tidak terjadi. Dan akhirnya kita mulai menggunakan cara kita. Kita buka tokoh pertama. Bapak Ibu Saudara pasti sudah tahu tokoh ini ya. Bapak Abraham. Kejadian 15 ayat 4 dan 5. Kelihatankah ayatnya? Saya akan baca ya. Kejadian 15 ayat 4 sampai 5 di situ dikatakan seperti ini. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu. Di sini maksudnya Eliezer, hambanya Abraham.
melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Di Alkitab saya garis bawahi, anak kandung saya garis bawahi, ahli waris saya garis bawahi. Terus ayat yang kelima dikatakan seperti ini. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Abraham bingung, Abraham tanya sama Tuhan, Tuhan, aku gak punya anak, aku wariskan kepada siapa berkat Tuhan ini, harta benda ini? Ya kepada Eliezer lah hambaku. Dan Tuhan katakan apa? Nanti anak kandungmu yang akan jadi ahli warismu. Next, Kejadian 16 ayat 2. Berkatalah Sarai kepada Abram. Ini satu pasal setelah pasal yang tadi kita baca ya. Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu, Hagar. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Mereka mulai ragu, mereka mulai bimbang karena keadaan, karena situasi, karena kondisi tidak memungkinkan nih. Kita sudah tua, sudah lanjut umurnya. Bahkan dikatakan Sarah waktu itu sudah mati haid. Bagaimana mungkin aku bisa melahirkan seorang anak? Kamu hampiri ajalah hambaku Hagar. Toh sama-sama anaknya Abraham. Betul apa betul? Cuma istrinya, maksudnya cuma tidak lahir dari rahimnya Sarah. Tapi bapaknya sama-sama Abraham. Hampiri saja si Hagar. Mungkin, ada kata di situ ya. Mungkin oleh dialah, mungkin oleh Hagarlah aku dapat memperoleh seorang anak. Memang sih di slide sebelumnya atau di pasal sebelumnya Tuhan bilang anak kandungmu yang jadi ahli warismu. Tuhan memang gak sebut sih anak kandungmu dan Sarah. Tuhan bilangnya anak kandungmu, anak kandungnya Abraham. Akhirnya karena kondisi, karena situasi dia mulai pakai cara sendiri. Kayaknya caranya Tuhan kurang deh. Kayaknya kalau nungguin caranya Tuhan, kayaknya ini deh caranya. Aku kan punya seorang hamba, Hagar, gak apa-apa wes. Dia sama Abram, yang penting punya keturunan. Kita lihat lagi ayat-ayat seterusnya. 3 kali loh Tuhan ngomong sama Abram untuk kasih dia keturunan. Bukan sekali 2 kali. Dan untuk Abram menanti anak perjanjian atau Ishak itu butuh 25 tahun. Tapi Sarah tidak mau menunggu. Dia curi start duluan. Dia ambil Hagar dan dia berikan kepada Abram. Masih di dalam kitab Kejadian dan masih tentang Abraham. Kejadian 17 ayat 15 sampai 19. Saya akan baca. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Jangan engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Kitab Kejadian pasal 17, slide-nya boleh di next. Ini sudah lahir Ismail. Ya, posisinya ini Ismail, posisinya si Kejadian 17 ayat 15 sampai 19 ini Ismail sudah lahir. Tapi Tuhan ngomong. Ayat yang selanjutnya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham ngomong sama Tuhan, sekiranya Ismail diperkenan hidup di hadapanmu.
Abraham mulai negosiasi sama Tuhan. Tuhan, aku ini udah umur 100, Sarah umurnya 90. Ismail kan ada, dia anakku, anak kandungku, Ismail aja. Posisinya Ismail sudah lahir ya. Terus Tuhan ngomong gini, tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu dan engkau akan menamai dia dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Pertama Tuhan bilang, bukan Eliezer, anak kandungmu. Akhirnya Sarah mulai pakai cara manusia. Dia sodorin budaknya, Hagar. Lahirlah Ismail. Tuhan masih bilang, bukan Abraham, nanti Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dikatakan Abraham tertawa. Ismail ajalah Tuhan. Dan Tuhan bilang tidak, melainkan Sarah yang akan melahirkan dan akan dinamai Ishak. Ini perkataan kedua. Tuhan bilang Abraham akan punya anak. Dan ketiga kalinya Tuhan ngomong di Kejadian 18 ayatnya yang ke-10. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau dan pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Ini udah lain pasal nih sama yang tadi. Tuhan ngomong, istilahnya Tuhan menolak Ismail karena bukan Ismail anak perjanjian itu tapi Ishak. Dan di pasal berikutnya Tuhan ngomong lagi untuk yang ketiga kalinya. Abraham, tahun depan istrimu akan melahirkan. Tahun depan kamu akan punya anak. Tahun depan akan ada seorang bayi yang lahir dan kamu kasih nama dia Ishak. Dan di dalam Kejadian 21 ayat yang kedua, maka mengandunglah Sarah lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Awalnya Sarah pakai cara sendiri. Awalnya Abraham coba negosiasi sama Tuhan. Setelah Sarah pakai caranya sendiri, Abraham mulai ngomong, Tuhan, Ismail aja ya. Dia sama-sama anakku kok. Dan Tuhan tetap katakan tidak. Kejadian 21 ayat 2 dikatakan, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya, lahirlah Ishak, anak perjanjian. Bukan pakai caranya sendiri, tapi pakai caranya Tuhan. Dikatakan sesuai dengan firman Allah. Sesuai dengan waktu yang Tuhan tetapkan. Tokoh kedua, anaknya Abraham, Ishak dan Ribka. Ribka punya masalah yang sama dengan mertuanya. Akhirnya Ishak berdoa dan Tuhan membuka kandungan Ribka. Kejadian 25 ayat 21 sampai 23, kita perhatikan ini bersama. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan dalam rahimnya. Dan ia berkata, jika demikian halnya mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Perhatikan bagian ini. Firman Tuhan kepadanya, ada 2 bangsa dalam kandunganmu. Ada 2 suku bangsa yang akan berpencar dari rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat daripada yang lain dan Bapak Ibu Saudara tahu anaknya Ishak dan Ribka siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Namanya siapa?
Esau dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Tuhan sudah berfirman tentang Esau dan Yakub jauh sebelum mereka dilahirkan, bahkan jauh sebelum Esau menukar hak kesulungannya. Waktu masih Ribka mengandung, Tuhan sudah bilang, ada dua bangsa, ada dua suku. Yang tua akan menjadi hamba kepada yang muda. Tuhan sudah ngomong sama Ishak sejak Esau dan Yakub masih dalam kandungan. Sudah? Kejadian 27. Bapak Ibu Saudara, saya mau tulis ini kepanjangan. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri. Ini judulnya tentang Ishak memberkati Yakub sebagai anak sulung. Ya. Ishak mencuri start. Kenapa saya bilang mencuri start? Ini anak udah pada gede-gede. Ya. Sudah pada dewasa, anggaplah sudah remaja, sudah dewasa, sudah bisa bekerja dan lain sebagainya. Ishak berniat, Ishak ingin memberkati Esau sebagai anak sulung. Mohon maaf ini salah, ini bukan memberkati Yakub, memberkati Esau. Padahal di Kejadian 25 Tuhan sudah ngomong bahwa yang tua akan menjadi hamba yang muda. Ya. Dan di sini Ishak memberkati Esau sebagai anak sulung. Diceritakanlah di sini bagaimana Ishak ini panggil anaknya. Si Esau, Esau aku mau makan daging dan lain sebagainya. Kamu berburu ya. Nanti setelah aku makan aku mau memberkati kamu. Padahal waktu masih dalam kandungan Tuhan udah ngomong. Yang menjadi hamba itu yang tua. Yang lebih kuat itu anak yang lebih muda. Artinya Yakub yang harus diberkati. Kalau Bapak Ibu Saudara baca pasal ini ada kisruh rumah tangga saya bilang. Kenapa? Ribka berusaha untuk bersekongkol untuk membohongi suaminya. Ribka ingat ceritanya waktu dia masih hamil. Oh, Tuhan kan ngomong, kalau yang tua akan menjadi hamba yang muda. Mereka, kalau boleh saya bayangkan, yang mereka mulai ribut lah. Yang Ishak mau memberkati Esau, yang Ribka mau Yakub yang diberkati, tapi caranya bohong gitu ya. Akhirnya mulailah dia cari berbagai cara, berbagai alasan, dia mulai bohong, dia mulai panggil Yakub. Yakub, kamu belek itu, sembelih hewan yang kita punya. Kamu masak yang enak, terus kamu pakai jubah bulu domba, jubah yang berbulu. Karena kakakmu itu ada sedikit berbulu lah. Dengan berbagai cara manusia. Ishak salah, Ribka salah. Kenapa saya bilang salah dua-duanya? Ishak curi start untuk memberkati. Dan tetap Yakub yang diberkati. Sesuai dengan firman Tuhan. Tapi caranya juga salah, harus bohong. Ini cara manusia. Ini cara dunia. Kita lihat tokoh yang ketiga. Yudas. Bapak Ibu Saudara tahu Yudas? Dia menjual Tuhan Yesus. Lukas pasal 22 ayat yang ke-22, saya akan baca versi terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Karena menurut saya lebih mudah untuk dipahami. Ya, saya akan bacakan. Lukas 22 ayat 22, versi terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Anak manusia atau Tuhan Yesus memang akan mati sebagaimana telah ditentukan Allah. Tetapi celakalah orang yang mengkhianatinya. Percakapan ini saya kutip atau percakapan ini saya ambil saat mereka perjamuan terakhir dengan Tuhan. Dan saat itu Tuhan ngomong bahwa orang yang mengkhianati aku ada bersama-sama dengan kita. Setelah Tuhan ngomong ini, Yudas ngomong sama Tuhan. Bukan aku kan Tuhan gitu. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa cek.
Di setiap kitab Injil ada perkataan ini, ada ayat ini. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Setelah Tuhan ngomong ini, setelah Tuhan Yesus ngomong anak manusia memang akan mati sebagaimana telah ditentukan Allah, tetapi celakalah orang yang mengkhianatinya. Yudas nyaut, tapi bukan aku kan Tuhan, gitu. Dengan pedenya dia ngomong gitu. Tuhan Yesus sudah ditetapkan. Dia lahir ke dalam dunia, dia sudah ditetapkan tuh. Bahkan jauh sebelum Tuhan Yesus lahir di dunia, masih di kitab Kejadian pasal yang ketiga, saat manusia jatuh dalam dosa, dia sudah dinubuatkan bahwa akan ada juru selamat yang lahir. Sudah ditetapkan, tetapi celakalah orang yang mengkhianatinya. Yudas mengkhianati Tuhan Yesus. Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak. Ya. Caranya Yudas, cara manusia. Memang iya sih Tuhan akan mati di kayu salib, tapi tidak dengan cara dikhianati. Ada yang pernah bertanya seperti ini. Kalau misalnya Yudas tidak mengkhianati, terus gimana dong? Tuhan punya berbagai cara. Sekalipun Yudas tidak mengkhianati Tuhan Yesus akan tetap mati di kayu salib. Kan ada yang pernah tanya seperti ini. Kalau Yudas tidak mengkhianati, berarti Tuhan Yesus tidak akan mati di atas kayu salib. Gitu. Mau Yudas mengkhianati atau Yudas tidak mengkhianati, ketika firman Tuhan katakan bahwa Yesus akan menjadi penebus, akan menjadi juru selamat, akan mengorbankan dirinya, dia akan tetap berkorban untuk kita. Dia akan tetap mencurahkan darahnya untuk menyucikan kita. Tapi celakalah orang yang mengkhianatinya. Ya. Dan kita akan bandingkan dengan caranya Yesus. 3 tokoh tadi ini caranya manusia ya. Abraham, ya caranya dia untuk mendapatkan seorang keturunan, dia dengan Sarah. Kemudian caranya Ishak untuk memberkati anaknya. Caranya Ribka untuk supaya Yakub tetap dapat berkat kesulungan. Dan caranya Yudas menyerahkan Tuhan Yesus. Dan kita akan bandingkan dengan caranya Yesus, dengan jalannya Yesus, aturannya Yesus, sistemnya Yesus. Next. Yesus memberi makan 5.000 orang. Bapak Ibu Saudara, kalau kita rapat Natal, ya, kita suka membahas yang namanya makan. Nomor 1 anggaran dana itu pasti makan. Ya. Ada orang pernah bilang, perut kenyang hati senang. Ada orang lagi bilang, orang Indonesia kalau belum makan nasi artinya belum. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita akan lihat ada 2 murid Yesus yang disebut namanya di kitab ini. Yohanes 6 ayat 7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Saya tadi sempat cari 1 dinar itu berapa. 1 dinar itu seharga upah orang bekerja 1 hari. Ya. Kalau di zaman dulu atau di zaman yang waktu saya cari itu, zaman dulunya sekitar 750 perak. Ya kalau sekarang kan tidak segitu ya upah kerja orang 1 hari. Tapi dalam arti seperti ini. Kalau rotinya harga 200 dinar itu butuh uang yang banyak untuk kasih makan 5.000 orang dan itu belum cukup. Filipus bilang. Ya Tuhan Yesus berusaha untuk tanya sama murid-muridnya, apa yang ada padamu? Gitu kan. Dan Filipus ngomong, Tuhan, roti nih ya bukan nasi, roti seharga 200 dinar itu enggak cukup untuk memberi makan mereka. Mereka terlalu banyak, ada 5.000. Kemudian ayat 9. Di sini ada seorang anak yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ini perkataan Andreas. Tuhan, ini ada anak, dia punya bekal. Isinya ada 5 roti, ada 2 ikan. Pertama Filipus bilang,
roti 200 dinar aja nggak cukup. Ini lagi si Andreas datang bawa 5 roti sama 2 ikan. Ya nggak cukup. Ya. Mereka mulai bingung, mereka mulai cari solusi, mereka mulai hitung-hitungan. 1 roti berapa duit, ini 5.000 orang jadinya butuh berapa dananya. Andreas mulai datang lagi, ini adanya rotinya segini, dipotongnya sekecil apa ya, ikannya dikasihnya semana. Gak cukup Tuhan, mau diukur dari segi atas bawah kiri kanan gak akan cukup. Tidak akan cukup. Yohanes 6 ayat 10. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Mereka duduk, di tempat itu banyak rumputnya. Ada kira-kira 5.000 orang laki-laki, banyaknya belum termasuk lain-lainnya. Ini hanya laki-laki yang terdaftar, 5.000 orang. Kalau ada istrinya, kalau anaknya 1, kalau anaknya 2, 3, 4, 5, banyak orangnya. Dan firman Tuhan katakan, Yesus terima itu 5 roti dan 2 ikan. Yesus mengucap syukur, kemudian Yesus bagikan. Ayat yang ke-13 dikatakan, punya Tuhan Yesus yang punya kuasa untuk membuat segalanya menjadi tidak terbatas. Dan kita mau pakai caranya Tuhan, kita mau pakai jalannya Tuhan, kita mau pakai aturannya Tuhan, kita mau pakai sistemnya Tuhan. Karena sistemnya kita ini terbatas. Dan kisah yang kedua tentang cara Tuhan, Lazarus dibangkitkan. Yohanes pasal 11. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-6 dikatakan, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tuhan Yesus mendapat kabar bahwa Lazarus sakit. Dan dikatakan dia sengaja. Ayat yang ke-14 dan 15. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir. Bayangkan, dia udah mati, tapi syukurlah aku tidak hadir. Loh, Tuhan gak sayang dong sama Lazarus. Yang pertama tadi dibilang dia sengaja, gak langsung datang. Sengaja berlambat-lambat. Terus setelah dengar Lazarus mati dikatakan dia bersyukur. Ada lanjutannya. Syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu sebab demikian lebih baik. Supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi kepadanya sekarang. Lucu ya. Dia dengar orang sakit, dia gak langsung datang. Dia sengaja berlama-lama. Dia dengar orangnya mati, dia katakan syukurlah. Karena itu lebih baik. Loh. Kita lihat ayat selanjutnya, ayat 17. Yesus tiba dan Yesus mendapati Lazarus telah berapa hari? Berapa hari? 4 hari berbaring di dalam kubur. Bapak Ibu Saudara, kalau 4 hari itu masih wangi apa sudah enggak wangi? Sudah busuk. Kalau 4 hari jenazahnya atau mayatnya sudah busuk. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, saat itu ya menurut kepercayaan, saya enggak tahu mungkin sekarang juga masih dianut gitu ya. Tapi saat itu menurut kepercayaan kalau masih 3 hari itu rohnya masih di sekitarnya dia. Jadi kalau misalkan dibangkitkan itu masih mungkin, masih bisa. Ingat ayat yang tentang Lazarus yang pertama dikatakan Tuhan Yesus sengaja. Dia sengaja enggak langsung datang lihat Lazarus. Dia sengaja membiarkan Lazarus mati. Orang dikatakan kok syukur dah mati. Karena itu lebih baik. Dan dikatakan waktu Yesus nyampe, ya Lazarus itu sudah mati selama
4 hari. Mayatnya sudah bau, mayatnya sudah busuk. Dan Bapak Ibu Saudara, Yesus datang pada hari keempat untuk meyakinkan bahwa Lazarus tuh benar-benar mati, nggak akan ada harapan untuk dia bangkit. Ya, udah busuk dan rohnya istilahnya kan sudah lewat 3 hari. Kalau 3 hari itu mungkin masih bisa dibangkitkan, atau mungkin orang-orang pintar daerah sana bisa bangkitkan gitu. Tapi ini sudah lebih, sudah 4 hari, kalau boleh saya bilang sudah expired. Dan Yesus sengaja. Yesus datang dan apa yang terjadi? Dibangkitkan enggak? Dibangkitkan enggak? Coba kita lihat ayat 21 dan ayat 32, Bapak Ibu Saudara boleh bandingkan. Yohanes 11 ayat 21 dan 32. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan. Ayat 32, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah Maria di depan kakinya dan berkata kepadanya, apa katanya? Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak. Setelah itu Tuhan baru ngomong, akulah kebangkitan dan hidup. Perkataan Marta, perkataan Maria itu sama. Mereka kecewa karena Yesus tidak datang lebih cepat. Mereka berandai-andai seandainya Yesus datang saat Lazarus masih sakit. Seandainya Yesus lebih cepat berangkatnya, lebih cepat jalannya, lebih cepat nyampainya. Gak mungkin Lazarus mati. Seandainya Yesus tidak terlambat. Kenapa sih Yesus terlambat? Kenapa sih gak dari kemarin datangnya? Kenapa baru sekarang? Dan semua sudah terlambat Tuhan. Benar gak? Maria dan Marta ngomong, Tuhan, seandainya Tuhan datang, sekiranya engkau ada di sini, sekiranya Tuhan gak terlambat, pasti saudaraku tidak mati, pasti dia masih hidup. Bapak Ibu Saudara, bukankah kita punya Allah yang berkuasa menyembuhkan segala macam penyakit? Bukankah kita punya Allah yang menang atas kuasa maut? Ketika kita tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa? Kok Tuhan telat sih? Tuhan kenapa kok Tuhan gak jawab-jawab sih? Tuhan kenapa? Dan seandainya ini kita berandai-andai dan Tuhan seandainya menjawab, kenapa enggak? Emang aku enggak boleh telat? Emang aku enggak boleh, aku enggak mau jawab? Kenapa enggak? Emang aku enggak boleh kasih kamu permasalahan pergumulan? Kamu masih percaya enggak sama aku? Kamu masih menaruh kepercayaanmu enggak sama aku? Ketika Maria dan Marta mengeluarkan unek-uneknya, kekecewaannya, kekesalannya, dia tanya, kenapa Tuhan datang terlambat? Kenapa Tuhan enggak datang dari kemarin-kemarin waktu Lazarus masih sakit? Ya paling enggak 2 hari setelah meninggal dah. Kenapa harus 4 hari Tuhan? Ketika hari keempat Tuhan datang, ketika sudah tidak ada harapan untuk Lazarus bangkit, Tuhan nyatakan bahwa dialah kebangkitan dan hidup. Tuhan nyatakan bahwa dia Allah yang maha kuasa. Dia sanggup, dia berkuasa. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk renungkan lagi. Next. Selalu ada caranya Tuhan, bukan caranya kita. Caranya Maria dan Marta, Tuhan kalau Tuhan datang lebih cepat. Tuhan kalau seandainya Tuhan datang itu enggak telat. Itu caranya manusia. Ya. Caranya Abraham. Tapi Tuhan punya cara sendiri. Selalu ada waktunya Tuhan. Sama seperti ketika Ishak lahir dikatakan sesuai dengan waktunya Tuhan, sesuai dengan yang Tuhan firmankan. Dan selalu ada jalannya Tuhan. Kalau dia sudah buka jalan tidak akan ada yang dapat menutupnya. Kalau dia udah buka pintu, kalau dia udah angkat kita. Selalu ada caranya Tuhan, selalu ada waktunya Tuhan, selalu ada jalannya Tuhan. Next. Perhatikan, dia tidak mungkin salah. Dia tidak mungkin terlambat. Dan dia tahu apa yang dia lakukan.
Dia tahu apa yang dia lakukan. Tuhan kan seharusnya kayak gini Tuhan. Tuhan kan seharusnya datang lebih cepat Tuhan. Tuhan kan seharusnya enggak apa-apa Ismail aja Tuhan. Tuhan kan Esau ini sulung Tuhan. Masa Yakub Tuhan yang diberkati? Tuhan enggak cukup 5 roti dan 2 ikan ini. Terlalu sedikit Tuhan. Ini 5.000 orang. Laki-laki lagi. Gak akan bisa Tuhan. Dia tidak mungkin salah. Dia tidak mungkin terlambat. Dan dia tahu apa yang dia lakukan. Kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang di belakang kelihatan? Gak apa-apa kita bisa sama-sama bangkit berdiri. Ini hidup kita. Ini hidup kita. Kita rasanya tuh pengen cara yang cepat. Pengen cara yang instan. Kayaknya kalau nunggu Tuhan kelamaan. Kayaknya gak mungkin deh Tuhan lakukan itu. Yuk. Kita pakai cara kita aja. Kayaknya kalau nunggu Tuhan, ya ampun, jatuh. Kalau kita pakai cara kita, kalau kita nggak mau tunggu Tuhan, kalau kita maunya yang lempeng-lempeng aja, kita jatuh. Kita maunya yang enak-enak aja. Ketika ada masalah, ada godaan, ada cobaan, kita jatuh. Kita nggak tahan uji. Kita selalu pengen cari caranya kita. Cara yang cepat, apalagi sekarang serba instan. Tapi coba kita mau pakai caranya Tuhan. Meskipun susah, butuh waktu. Mungkin menurut kita terlambat. Jangan-jangan Tuhan gak denger. Jangan-jangan Tuhan lupa. Jangan-jangan Tuhan lalai. Tapi ketika kita mencoba untuk bertahan dengan jalannya Tuhan, masalah seperti apa sih? Pencobaan seperti apa sih? Lain Bapak Ibu Saudara, ini lurus. Yang ini berliku-liku, yang ini penuh tekanan. Yang ini gak enak, dilipet ya. Ini lurus, ini enak nih jalannya nih, lempeng nih. Bapak Ibu Saudara, jalan tol. Ya, saya dengar katanya dari Probolinggo sampai Jember mau ada jalan tol. Jadi gak usah lewat Leces yang macetnya setengah mati. Enak nih jalan tol nih, lempeng nih, lurus nih. Tapi tahan uji gak dia? Tapi Tuhan mau yang seperti ini. Tuhan mau yang mungkin banyak lipet-lipetannya, banyak air matanya. Ya. Tapi ketika masalah itu datang, ketika pencobaan itu datang, kita gak mudah untuk jatuh. Kita gak mudah untuk jatuh. Percaya Bapak Ibu Saudara, dia gak pernah lalai kok menepati janjinya. Dia lebih tahu yang terbaik untuk kita. Kita akan naikkan pujiannya sama-sama. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku.
Saudara, Dia yang lebih tahu, Dia yang lebih mengerti. Jangan gunakan cara kita karena cara kita terbatas. Jangan gunakan cara kita, jangan gunakan jalan kita. Tapi kita mau pakai caranya Tuhan. Kita mau pakai jalannya Tuhan. Sudut pandangnya Tuhan. Ketika kita bilang Tuhan mustahil nih Tuhan, gak mungkin bisa nih Tuhan. Dan Tuhan katakan tidak ada yang mustahil bagiku. Dan Tuhan katakan, Aku Allah yang maha kuasa. Jangan terbatas kepada kondisi dan situasimu saat ini. Mungkin gak enak Bapak Ibu Saudara, gak enak. Ini banyak lipetannya, ini banyak jalan-jalan rusaknya, susah naik turun, banyak kerikil, banyak batu. Dia gak pernah gagal. Amin. Dia tidak pernah lalai. Kita naikkan pujiannya dari awal. Katakan, Engkau yang lebih tahu, Engkau yang lebih mengerti. Dituliskan dia berkata seperti ini. Jangan tanggung masalahmu sendiri. Itu terlalu berat dan kamu tidak akan kuat. Biar aku yang tanggung, kata Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau serahkan semua rencana kita.
kita mau serahkan semua jalan-jalan kita ke dalam tangan Tuhan. Supaya kita sejalan dengan Tuhan. Meskipun gak kelihatan di depan. Meskipun sepertinya belum ada tanda-tanda. Meskipun kayaknya masih lama, ya Tuhan kapan, ya Tuhan kapan. Tapi percayalah. Percayalah. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Percayalah. Dia Allah yang tidak pernah terlambat. Percayalah, Dia tidak pernah gagal. Dan percayalah, Dia tahu apa yang harus Dia lakukan dalam hidup kita. Mari sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari serahkan seluruh hidupmu ke dalam tangan Dia. Dan kita mau gunakan caranya Tuhan. Dengan kacamatanya Tuhan. Dengan jalannya Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kami umat pemenang-Mu Tuhan. Kami anak kesayangan-Mu Tuhan. Amin. Menepati janji. Amin.
Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, hallelujah, Jesus. 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 Kami perlu Engkau, Jesus. Kami butuh Engkau ya Tuhan, Jesus. Glory, hallelujah, 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 Jesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah kuasa-Mu ya Roh Kudus. Sebelum kami berdoa pada Engkau ya Tuhan, kami mohon pengampunan Engkau ya Jesus. Glory, haleluya, haleluya, glory. Engkau baik, sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami semua ini ya Tuhan. Kedamaian sejahteraan kami dari Engkau semua ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih pada Engkau ya Tuhan. Kami telah dikuatkan oleh firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur punya Engkau Tuhan. Ampuni kami ya Jesus. Ampuni kami, ampuni. Kami terlalu banyak bersalah pada Engkau ya Tuhan. Kami menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Ampuni kami ya Jesus. Jesus, close kecil kau Jesus nak tahu Jesus kau cinta nak kau cinta dari kau neka. Ini cinta kau, Celestine ini cinta kau, nalaka Teresa kau. Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan, Engkaulah kekuatan kehidupan kami ya Tuhan. Kami bawa segala beban kami, segala masalah kami ya Tuhan. Kami sebut di dalam nama-Mu ya Tuhan. Engkau yang menopang kehidupan kami ya Tuhan. Engkau yang akan menanggung kami ya Tuhan, beban-beban kami semua ini ya Tuhan. Kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah Kau bentangkan pada kami semua ini ya Tuhan. Kami bersyukur dan bersyukur punya Allah seperti Engkau sungguh ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami ya Tuhan akan memberikan persembahan kami ya Tuhan. Besar kecilnya Engkau yang menilai semua ya Tuhan. Ketulusan hati kami semua kami bawa dalam nama Engkau ya Tuhan. Kami percaya dan kami serahkan semua di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian. Terima kasih Tuhan, aku tak sendiri. Aku tak sendiri.
segala puji dan syukur, hormat kami naikkan kepadamu ya Bapa di sorga. Allah yang mengerti segala perkara dalam hidup kami. Banyak kali kehendak kami memaksa, tapi biarlah terjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Banyak rencana yang kami rencanakan, tapi kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali kami memaksa Tuhan untuk melakukan. Kami memaksa Tuhan untuk mengerjakan. Tetapi semuanya kami tahu itu adalah salah. Karena itu kami mohon kepadamu malam ini. Jalannya Tuhan bukan jalan kami. Rencana Tuhan bukan rencana kami. Kehendak Tuhan bukan kehendak kami terjadi dalam hidup kami. Kami sudah diberkati lewat firman Allah. Tuhan memberkati pula segala usaha pekerjaan dari umat-umat Allah. Pekerjaan apa saja sehingga mereka alami pertolongan dan keberkatan. Kerja di sawah, di ladang, di toko, di kantor, di gudang, di peternakan, di mana saja mereka kerja mencari nafkah, itu berkat melimpah. Karena mereka taat dan patuh kepada firman-Mu, maka Tuhan setia. Tuhan memberkati apapun yang mereka butuhkan. Berkati Tuhan keluarga kami, orang tua kami, sanak saudara kami, famili kami yang belum mengenal kepadamu. Supaya kami juga mau bersaksi kepada mereka sekalian. Terima kasih, bukalah mulut kami supaya kami selalu memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan pulang. Tuhan menyertai kami naik kendaraan ataupun berjalan kaki. Kami percaya Tuhan ada beserta dengan kami sekalian. Tiba di rumah dengan segala selamat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat rahmat anugerah daripada Bapa di surga. Damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, urapan kuasa Roh Kudus tetap menyertai kita malam ini, besok pekan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Selamat malam.